Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan materi persamaan linear untuk memenuhi tugas dari Ibu Indah Fitri Astuti Eskom MCS selaku dosen pada mata kuliah Aljabar Linear dengan NIM 2109106137. Teman saya M. Andri Rifail dengan NIM 2109106121, Said Bukhari Akbar Maulana dengan NIM 2109106123, Muhammad Ardiansyah Darmawan dengan NIM 2109106130, Novita Sari Malisan dengan NIM 2109106133, dan Angelita Catherine dengan NIM 2109106145. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai persamaan linear dan sistem persamaan linear. Dalam sistem 2D, sebuah garis dalam sistem koordinat XY dapat dipresentasikan dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C dengan catatan B tidak boleh sama dengan 0. Dalam sistem 3D, AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan B, dengan catatan C tidak boleh sama dengan 0. Persamaan linear dalam n variabel X1, X2 hingga Xn sama dengan A1, X1 ditambah A2, X2 hingga AN, Xn sama dengan B, di mana A1, A2 hingga AN dan B adalah konstanta dan semua A tidak boleh sama dengan 0. Dalam kasus di mana N sama dengan 2 atau N sama dengan 3, variabel ditulis tanpa subscript. A1 X ditambah A2Y 2Y sama dengan B, dengan catatan A2 tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya A1X ditambah A2Y ditambah A3Z sama dengan B, dengan catatan A3 tidak boleh sama dengan 0. Pada kasus di mana B sama dengan 0, maka A1 X1 ditambah A2 X2 hingga AN dikali Xn sama dengan 0 disebut dengan homogeneous linear equation dalam variabel X1, X2 hingga Xn. Lanjut, persamaan linear X ditambah 3Y sama dengan 7. X1 dikurang 2X2 dikurang 3X3 ditambah X4 sama dengan 0. 1/2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan min 1, dan X1 ditambah X2 hingga Xn sama dengan 1. Yang bukan persamaan linear, yaitu ada X ditambah 3Y kuadrat sama dengan 4, X1 dikurang 2X2 sama dengan dikurang XY sama dengan 5, sin X ditambah Y sama dengan 0, dan akar X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 1. Suatu set terbatas atau finite set dari persamaan linear disebut dengan system of linear equation atau yang disingkat dengan SPL, yang disingkat dengan linear equation. Selanjutnya, variabel-variabel yang terlibat disebut tidak diketahui. Pada contoh di bawah, sistem di sebelah kiri mempunyai tidak diketahui X ditambah Y, dan di sebelah kanan mempunyai tidak diketahui X1, X2, dan X3. 5X ditambah Y sama dengan 3, 4X1 dikurang X2 ditambah 3X3 sama dengan 1, 2X dikurang Y sama dengan 4, dan 3X1 ditambah X2 ditambah 9X3 sama dengan negatif 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan. Sistem umum dari M persamaan dalam N kenal X1, X2 sampai Xn dapat dituliskan A11 X1 ditambah A12 X2 sampai A1N Xn sama dengan B1 A21 X1 tambah A22 X2
sampai A2 NXN sama dengan B2 AM1X1 tambah AM2 X2 tambah sampai AM NXN sama dengan BM. Solusi dari SPL dalam N unkenaan X1, X2, sampai Xn adalah sederetan N bilangan S1, S2, sampai Sn di mana substitusi X1 sama dengan X1, X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn, membuat setiap persamaan menjadi pernyataan yang benar. Contoh pada persamaan di bawah ini, keduanya mempunyai solusi yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, dan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan min 1. 5X tambah Y sama dengan 3, 4X 1 dikurang X2 tambah 3X 3 3X3 sama dengan min 1, 2X min Y sama dengan 4. 3X1 tambah X2 tambah 9X3 sama dengan min 4. Solusi di atas dapat ditulis lebih jelas sebagai 1 min 2 dan 1, 2, min 1. Untuk masing-masing persamaan di mana nama dari variabel dihilangkan, notasi ini menginterpretasikan solusi secara geometrik sebagai titik di ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Secara umum, suatu solusi X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai dengan Xn sama dengan Sn. Dari suatu SPL dalam N unkenaan dapat dituliskan sebagai S1, S2 sampai dengan Sn yang disebut dengan order and template. Jika N sama dengan 2, order pair N sama dengan 3, order triple. SPL dalam 2 unkenaan berpotongan garis A1 X tambah B1Y sama dengan C1 A2X tambah B2Y sama dengan C2. SPL di atas mempunyai grafik persamaan berupa garis-garis dalam ruang XY. Setiap solusi XY dari SPL di atas berhubungan dengan suatu titik dari perpotongan garis, maka terdapat 3 kemungkinan hasil. Pertama, garis-garisnya paralel dan jelas, tidak berpotongan, tidak ada solusi. Kedua, garis-garisnya berpotongan pada satu titik, hanya memiliki satu solusi. Yang ketiga, garis-garisnya bertemu satu sama lain. Titik-titik perpotongannya tidak terbatas, atau titik-titik pada garis pertemuan solusi tidak terbatas. Slide selanjutnya. Secara umum, SPL adalah konsisten, paling tidak mempunyai satu solusi, tidak konsisten, tidak mempunyai solusi. Maka SPL dari 2 persamaan dalam 2 unkenaan harus mempunyai satu atau tidak terbatas solusi, disebut konsisten. Tidak ada kemungkinan lainnya. Hal yang sama juga dapat untuk SPL unkenaan berikut. Yang pertama, A1 X B1Y tambah ST1Z sama dengan D1. Yang kedua, A2 X tambah B2Y sama dengan C2Z sama dengan D2. Yang ketiga, A3 X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Saat jumlah persamaan dan unkenaan dalam SPL bertambah, kompleksitas aljabar yang terlibat dalam menemukan solusi. Komputasi yang diperlukan dapat dikerjakan lebih mudah, menyederhanakan notasi atau istilah dan prosedur baku. Misal dengan mengingat lokasi dari notasi tambah X dan sama dengan pada SPL, menyingkat penulisan SPL dengan hanya menuliskan deretan bilangan berbentuk kotak.
A11 X1 plus A12 X2 sampai dengan A1 NXN sama dengan B1. A21 X1 tambah A22 kali X2 sampai dengan A2 NXN sama dengan B2. AM1 kali X1 plus AM2X2 sampai dengan AM NXN sama dengan BM yang disebut dengan matriks augmented atau disebut dengan augmented matrix. Slide selanjutnya. Contoh SPL matriks augmented X1. Yang pertama X1 plus X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Yang kedua itu 2X1 tambah 4X2 dikurang 3X3 sama dengan 1. Yang ketiga itu 3X1 ditambah 6X2 dikurang 5X3 sama dengan 0. Berikut ini adalah tabelnya. Slide selanjutnya. OBE sama dengan elementary row operation atau disebut dengan ERO pada matriks augmented. Yang pertama mengalihkan sebuah konstanta bukan 0 atau non-zero pada suatu baris. Yang kedua itu menukar posisi dua buah baris. Yang ketiga itu menambahkan hasil perkalian konstanta dengan suatu baris pada baris lainnya. Berikut adalah contohnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Menambahkan hasil perkalian dengan min 3 dengan persamaan pertama pada persamaan ketiga, mengalihkan persamaan kedua dengan 1/2, menambahkan hasil perkalian min 3 dengan persamaan kedua pada persamaan ketiga. Di samping itu adalah bentuk tabelnya. Selanjutnya. Mengalihkan persamaan ketiga dengan min 2, menambahkan hasil perkalian min 1 dengan persamaan kedua pada persamaan pertama, menambahkan hasil perkalian min 11/2 dengan persamaan ketiga pada persamaan pertama, dan menambahkan hasil perkalian 7/2 dengan persamaan ketiga pada persamaan kedua. Matriksnya dapat dilihat pada tabel di samping. Solusi X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3 dapat terbukti sekarang. Slide selanjutnya. Sistem besar ke komputer, ke ukuran memori, random error, waktu solusi, sistem kecil ke dengan tangan. Banyak aplikasi SPL melibatkan ribuan banyak jutaan tidak diketahui. Sistem besar yang melibatkan teknik khusus dalam menangani ukuran masalah ukuran memori, random error, waktu solusi, dan lainnya. Analisis numerik itu dapat dilihat pada matriks di bawah ini, di mana solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Matriks ini disebut dengan bentuk Redukov-Rao-Eklund. Slide selanjutnya. Jika suatu baris tidak semuanya mengandung 0, bilangan pertama bukan 0 pada baris adalah 1. Jika ada suatu baris yang semuanya bernilai 0, mereka dikelompokkan bersama pada bagian bawah matriks. Pada sembarang baris yang berurutan yang tidak semuanya mengandung 0, leading 1 pada baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan dibandingkan dengan leading 1 pada baris yang lebih atas. Setiap kolom yang mengandung leading 1 akan bernilai 0 di semua tempat pada kolom tersebut. Matriks yang memiliki kondisi 1 sampai 3 itu Rao-Eklund. Matriks yang memiliki kondisi 1 sampai 4 itu Redukov-Rao-Eklund. Slide selanjutnya. Matriks dalam bentuk Redukov-Rao-Eklund itu dapat dilihat di matriks di bawah. Matriks dengan bentuk Rao-Eklund tapi bukan dalam bentuk Redukov-Rao-Eklund dapat dilihat di matriks yang di bawahnya.
Berikut saya berikan kepada teman saya Ardi. Jadi saya akan melanjutkan untuk prediksi row echelon. Jadi ini merupakan matriks dalam bentuk row echelon karena dia memenuhi syarat pada setiap barisnya. Contohnya seperti berikut. Next. Sebelum kita ke matriks augmented, kita melakukan operasi baris elemen. Setelah itu baru dilanjutkan eliminasi guess dan substitusi balik. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya eliminasi guess diagram alur. Lanjutan setelah OBE kita mendapatkan matriks seperti di gambar, tuliskan kembali dalam bentuk SPL. Kemudian lakukan substitusi balik. Setelah itu substitusi balik, selesaikan persamaan untuk variabel leading atau leading variabel. Yang kedua dimulai dari persamaan paling bawah dan kemudian berproses ke atas. Secara berurutan, substitusikan setiap persamaan sampai ke semua persamaan. Ketiga, beri sembarang nilai ke variabel bebas atau free variable bila perlu. Jika suatu baris tidak semuanya mengandung 0, bilangan pertama bukan 0 atau non-zero. Pada baris adalah 1, yaitu leading 1. Jika ada suatu baris yang semuanya bernilai 0, mereka dikelompokkan bersama pada bagian bawah matriks. Pada sembarang baris yang berurutan, yang tidak semuanya mengandung 0, leading 1 pada baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan dibandingkan dengan leading 1 pada baris yang lebih atas. Ini merupakan contoh soalnya. Jika di matriks augmented, maka dia akan jadi 1, 129, 24, min 3, 1, 3, 6, min 5, dan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari lanjutan eliminasi Gauss. Lanjutannya itu dia menambahkan hasil perkalian minus 2 dengan baris pertama pada baris kedua. Bisa kita lihat pada baris pertama itu dikalikan minus 2 yaitu 1. Jadi 1 itu dikalikan minus 2 hasilnya itu minus 2. Terus minus 2 itu kita tambahkan dengan 2 itu menjadi 0. Lalu kita menambahkan hasil perkalian minus 3 dengan baris pertama pada baris ketiga. Baris pertama yaitu 1. 1 itu kita kalikan minus 3, hasilnya minus 3. Kemudian minus 3 itu kita tambahkan dengan 3, hasilnya sama dengan 0. Lalu kita mengalihkan baris kedua dengan 1/2. Pada baris kedua itu nilainya 2, lalu kita kalikan dengan 1/2, hasilnya menjadi 1. Lanjut. Selanjutnya itu menambahkan hasil perkalian minus 3 dengan baris kedua pada baris ketiga. Dapat dilihat di sini perkalian minus 3 itu kita kalikan dengan 1, kemudian minus 3 itu kita tambahkan dengan 3, hasilnya 0. Lalu mengalihkan baris ketiga dengan minus 2. Pada baris ketiga itu minus 2, pada baris ketiga itu nilainya minus 1/2, kita kalikan dengan minus 2, itu hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi balik, ditulis kembali dalam bentuk SPL yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, Y dikurang 7/2Z sama dengan 17/2, Z sama dengan 3. Kemudian kita substitusi Y dikurang 7/2 dikali 3 sama dengan
minus 17/2, Y sama dengan minus 17/2 ditambah 21/2. Plus 21/2 itu adalah perpindahan dari minus 7/2 dikali 3. Selanjutnya itu Y sama dengan 4/2 sama dengan 2. Lalu untuk nilai X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. X tambah 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 9. X dikurang 8 sama dengan 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Lanjut. Selanjutnya di sini adalah eliminasi Gauss-Jordan diagram alur. Metrik augmented dalam bentuk reduce row echelon. Diagram alur eliminasi Gauss-Jordan itu yang pertama itu adalah sistem persamaan linear, lalu matrik augmented, lalu OB, lalu eliminasi Gauss-Jordan, dan terakhir adalah penyelesaian langsung. Nah, berikut di bawah ini adalah transformasi matriks. Mungkin bisa dilihat. Lanjut. Selanjutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan reduce row echelon. Yang pertama itu jika suatu baris tidak semuanya mengandung 0, bilangan pertama bukan 0 atau non-zero pada baris adalah 1, leading 1. Yang kedua, jika ada suatu baris yang semuanya bernilai 0, mereka dikelompokkan bersama pada bagian bawah matriks. Yang ketiga, pada sembarang baris yang berurutan yang tidak semuanya mengandung 0, leading 1, pada baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan dibandingkan dengan leading 1 pada baris yang lebih atas. Yang keempat itu setiap kolom yang mengandung leading 1 akan bernilai 0 di semua tempat pada kolom tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Di sini sudah ada soal dari eliminasi Gauss-Jordan. Soalnya X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. 2X1 ditambah 4X2 dikurang 3X3 sama dengan 1. Kemudian 3X1 ditambah 6X2 dikurang 5X3 sama dengan 0. Untuk matriks augmented-nya pada baris pertama di sini 1, 1, 2, 9, pada baris kedua 2, 4, negatif 3, 1. Baris ketiga 3, 6, negatif 5, dan 0. Lanjut. Kemudian langkah pertama, menambahkan hasil perkalian negatif 2 dengan baris pertama pada baris kedua. Yang kedua, menambahkan hasil perkalian negatif 3 dengan baris pertama pada baris ketiga. Yang ketiga, mengalihkan baris kedua dengan 1/2. Yang keempat, menambahkan hasil perkalian negatif 3 dengan baris kedua pada baris ketiga. Yang kelima, mengalihkan baris ketiga dengan negatif 2. Yang keenam, menambahkan hasil perkalian negatif 1 dengan baris kedua pada baris pertama. Dan yang ketujuh, menambahkan hasil perkalian negatif 11/2 dengan baris ketiga pada baris pertama, dan menambahkan hasil perkalian 7/2 dengan baris ketiga pada baris kedua. Pada langkah terakhir OBE, didapat hasil pada baris pertama 1001, baris kedua 0102, baris ketiga 0013. Kemudian tuliskan kembali dalam bentuk SPL. Penyelesaian langsung didapat dari matriks terakhir, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.